Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Tristiawan dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Mercu Buana dengan nomor NIM 4152 ingin menjelaskan dakwah tentang agama Islam. Dakwah tentang agama Islam kali ini saya hanya menyebutkan 4 dari beberapa dakwah Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang selama ini telah diberikan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang memperoleh syafaat ini. Syafaat hingga akhir zaman. Pada teks kultum singkat sore hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya iman pada hari akhir. Dalam risalah Al-Quran surat Al-Khoriyah dijelaskan bahwa semua manusia di hari akhir nanti seperti anai-anai bertebaran, sementara gunung diibaratkan sebagai bulu-bulu yang berhamburan dari segala sisi. Adapun dari surat Al-Zalzalah, pada hari kiamat setiap perilaku kita semasa hidup akan terlihat dan terekam. Sebelum terlambat, marilah saudara-saudara sekalian kita memperbaiki agar kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang pilar agama Islam. Mengingat tentang pilar agama Islam yang wajib diketahui, imani, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita sama-sama belajar. Karena saya selaku pembicara masih dalam proses menjalankan, terutama sebagai orang tua, kita perlu memahami bagaimana pilar dalam Islam itu, pilar dalam hal yang merupakan rukun Islam. Barang siapa yang mengerjakan 5 pilar dalam rukun Islam, maka Allah menjanjikan surga yang penuh dengan kenikmatan tiada tara, unlimited kalau kata anak-anak zaman now. Perlu kita ingatkan diri kita bahwa terdapat 5 pilar dalam Islam yang harus diketahui, dihafalkan, dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Pilar yang pertama yaitu membaca 2 kalimat syahadat yang berisi tentang kalimat kepercayaan bahwa kita hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan percaya bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Kesaksian 2 kalimat syahadat ini penting sekali. Kenapa? Karena mengucap dan mengimaninya akan menjadi bukti bahwa kita beriman kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul-Rasulnya. Bagi yang sudah Islam sejak lahir, hendaknya menyebut 2 kalimat syahadat sebanyak 7 kali dalam sehari sebagai pengingatnya. Sedangkan bagi yang mu'alaf, yang baru saja masuk Islam, biasanya mengucapkan 2 kalimat syahadat ini sebagai salah satu persyaratan. Namun mu'alaf tersebut tidak hanya mengucapkan saja, namun juga membenarkan di dalam hatinya serta mengamalkan dalam perbuatannya. Pada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilar yang kedua adalah menegakkan sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah yang dikhususkan untuk Allah dan Allah sendiri yang akan menilai dan memberikan pahala kepada kita. Saya yakin pada hadirin dan majelis ini sudah melakukan sholat 5 waktu dalam sehari harinya. Amin Allahumma amin. Dan yang selanjutnya, pilar yang ketiga adalah berpuasa. Pada hadirin sekalian, kewajiban berpuasa dilakukan pada bulan apa? Ya betul, bulan Ramadan. Di bulan tersebut disuruh berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk mengistirahatkan tubuh kita di bulan Ramadan
dapat memberikan kesempatan bagi kita untuk memperoleh pahala sebesar-besarnya. Barang siapa yang beribadah pasti dilipat gandakan dengan pahalanya, dengan pahalanya. Dan berikutnya yaitu pilar keempat adalah menunaikan zakat. Memiliki ketentuan yang dilaksanakan sesuai kondisi dan situasi diri. Zakat merupakan salah satu ibadah yang hukumnya wajib diterapkan. Wajib. Para hadirin sekalian, zakat ini dibedakan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah merupakan zakat penghasilan yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Meskipun zakat fitrah ini telah dilakukan secara bertahun-tahun. Tahukah para hadirin semua, Bapak, Ibu sekalian, makna dari menunaikan zakat ini? Dengan menunaikan zakat ini, kita dapat mensucikan diri kita, membantu orang-orang yang membutuhkan materi maupun non-materi. Sedangkan zakat harta merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki kita, biasanya merupakan emas, hasil tani, hasil tambang, hasil jualan, dan lain sebagainya. Apakah para hadirin sekalian sudah rutin melakukan zakat hartanya? Jika belum, marilah bersama-sama berjuang untuk menunaikannya. Dan pilaran terakhir adalah menunaikan ibadah haji bila mampu. Pilar terakhir ini memiliki ketentuan wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Ibadah haji ini juga merupakan salah satu ibadah yang secara langsung mendatangi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perbuatan yang telah dilakukan di dunia ini mendapat balasan secara langsung di tanah suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali cerita dari orang-orang yang menjunjung tinggi tanah suci. Hal ini dapat menjadi cambuk bagi para hadirin sekalian yang belum menggunakan ibadah haji, selalu berikhtiar dan menjalankan kewajibannya. Dan yang ketiga adalah tentang sabar. Allah serta Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk dapat menjalani hidup dengan lapang dan tenang. Salah satunya sifat harus dimiliki untuk mendapat hidup lapang dan tenang adalah sifat sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan diri. Apabila diartikan dalam kehidupan sehari-hari, maka cakupannya artinya sangat luas. Kita akan semakin mudah untuk dapat bersabar dalam menghadapi cobaan. Apabila kita semakin sabar akan siapa diri kita sebenarnya. Untuk itu, hal yang pertama dapat kita bangun dalam diri kita adalah dengan menyadari bahwa kapanpun dan dimanapun kita berada, pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya cobaan. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang membahas mengenai balasan bagi orang-orang yang sabar. Beberapa ayat tentang sabar dalam surat Al-Baqarah ayat 153, 155, 156, dan 157. Untuk ayat 153 berbunyi yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saya mengajak saudara semua untuk selalu mengingatkan kualitas sabar kita mengenai apapun yang telah terjadi dalam hidup kita, sehingga kita dapat lebih tenang dalam menerima apa yang telah Allah takdirkan. Dan yang keempat, atau bisa disebut sebagai tema terakhir hari ini dakwah saya, yaitu tentang syukur. Allah berfirman,
tentang keharusan bersyukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan 172. Artinya seperti ini. Maka ingatkanlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Dalam ayat satunya Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dua ayat di atas secara jelas memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa yang Allah berikan selama ini dalam hidup kita, yang harus kita syukuri. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan, bukan urusan seorang mukmin semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya, sebaik apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Dalam ayat yang lain surat An-Nisa dan Ibrahim, Allah SAW juga berfirman yang bunyinya sebagai berikut. Artinya, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Pada surat Ibrahim berbunyi seperti ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat besar. Nauzubillah min dzalik. Dari dua dalil di atas tersebut, jelas bagi kita pelajaran yang dapat dipetik, yaitu untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun yang menimpa kita. Jangan sampai kita termasuk dalam orang-orang yang menginginkan nikmat sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sampai di sini dakwah tentang agama Islam saya. Semoga kita bisa mengamalkan, mensyukuri, dan menjalankan di setiap kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.